di sini ditemani oleh yang online, yang offline ya, Ustazah Lila, kemudian sama Ustazah Fatimah. Dan saya ditemani oleh Ustaz Faiz. Ya. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustazah Lila sama Ustazah Fatimah, dan terima kasih saya ucapkan kepada ibu bapak yang hadir pada Zoom siang hari ini.
yang berdomisili di kota atau di desa mengalami infertilitas. Jadi di sini sebagian orang tua menyalahkan perempuan. Ya, kenapa kok belum punya anak juga? Ini perempuan dia mandul. Ya, jadi yang disalahkan itu kebanyakan biasanya perempuan. Ya, sebagai penyebab infertilitas. Padahal ya, infertilitas ini tidak hanya terjadi pada wanita, tapi juga pada pria. Ya, jadi infertilitas pada laki-laki bisa dikatakan 40%, infertilitas pada perempuan bisa dikatakan 40%, dan 30%-nya akibat kedua. Ya, jadi tidak bisa menyalahkan sepihak seperti itu. Pernah di sini datang suami istri ya dari Jakarta. Dia belum kunjung hamil sudah kurang lebih 3 tahunan ya. Kemudian ketika diajak untuk wawancara ya, kemudian dari permasalahannya ternyata istrinya menyalahkan suaminya. Aku nggak usah diperiksa, aku subur. Kata dokter, yang kurang itu adalah jumlah sperma suami saya. Padahal ketika permasalahan itu muncul ya, kita tidak boleh menyalahkan satu pihak ya, tapi dua-duanya harus tangani. Sehingga dukungan istriku terhadap laki-laki yang memberikan keyakinan dan kamu bisa, kamu pasti bisa, kamu kamu kuat, kamu bisa gitu ya. Nah itu adalah motivasi itu pun akan bisa mempengaruhi psikis, mempengaruhi mental suami untuk bisa memproduksi sperma kurang lebih minimal 20 juta ya, sehingga dari jumlah tersebut bisa membuahi sel telur. Sekarang kita masuk ke penyebab infertilitas. Kita bahas dari pihak suami ya. Dari pihak suami yang pertama adalah sperma yang buruk ya, sperma yang buruk. Sperma yang buruk ini seperti bentuk sperma ya. Jadi sperma itu kalau yang normal itu ada kepala, ada leher, ada badan, ada ekor ya. Geraknya melesat ya, seperti peluru. Seperti peluru melesat ya. Kemudian di sini kalau sperma yang buruk ya, biasanya bentuknya juga cacat ya, bisa kepalanya berbentuk dua, bercabang dua, ekornya bercabang dua, atau mungkin kecacatan yang lain dari sperma ya. Jadi spermanya yang buruk ini dari pihak suami. Kemudian ada juga dari kelainan genetik ya. Ini juga mempengaruhi pertumbuhan testis ya, sehingga pria tersebut sedikit saja atau bahkan tidak memproduksi sperma sama sekali. Maka di sini juga penting ya, beberapa juga anak laki-laki bayi yang pernah saya tangani ya, dengan kita periksa ini alat pengendaliannya, terutama skrotum ya. Coba perhatikan kalau misalkan ibu bapak menangani anak bayi ya, itu biasanya testisnya itu ada yang turun sebelah ya, turun sebelah agak tinggi sebelah. Nah itu juga perlu diperhatikan anak untuk memenuhi hal itu, karena kalau dibiarkan itu berpengaruh terhadap nanti ke depannya
bawah ya. Makanya kenapa semutan ke ujung jari, semutan ke kaki dan terjadi impoten. Ya, di sini tidak ada aliran darah yang lancar ke penis sehingga dia impoten. Ya, makanya ketika saya pernah ditanya sama ibu-ibu, "Bu Bidan, kenapa ya anak saya itu kalau pagi-pagi lihat penisnya itu, ini masih anak-anak ya, suka tegang." Nah, itu biasa disampaikan, pernah disampaikan ke saya, itu adalah menandakan anak ibu normal ya, seperti itu. Jadi tegangnya penis pada pagi hari pada laki-laki itu dikarenakan menstruasinya laki-laki itu memang setiap hari ya, itu ketegangan daripada penisnya setiap pagi, berarti normal ya. Nah, kemudian yang kelima adalah parikokel ya. Parikokel ini adalah pelebaran pembuluh darah pada skrotum ya. Pelebaran pembuluh darah pada skrotum ya. Jadi ada vena yang besar di buah zakat ya. Yang selanjutnya adalah saluran sperma yang tersumbat ya. Saluran sperma yang tersumbat. Ini adanya infeksi yang biasanya disebabkan oleh bakteri ya, dan bawaan lahir ya. Selanjutnya ada pengaruh radiasi dan obat ya. Ini dapat mempengaruhi daripada kualitas sperma ya. Jika misalkan suami itu ketergantungan obat ya, kemudian juga ada radiasi dari misalkan pekerjaan yang membuat dia terkena radiasi tersebut, itu juga bisa mempengaruhi dari kualitas sperma ya. Itu dari pihak laki-laki. Oke, sekarang kita masuk ke penyebab infertilitas dari pihak istri ya. Dari pihak istri. Dari pihak istri ini yang pertama adalah endometriosis. Endometriosis ini adalah ketidaknormalan pertumbuhan jaringan implantasi di luar rahim. Ya. Yang kedua adalah faktor hormonal ya. Jadi ini terjadinya kelainan hormonal pada perempuan ya. Seperti apa? Lutein dan perangsang politot ya. Jadi di sini hormon estrogen, hormon progesteron atau juga hormon yang dikeluarkan oleh otak yaitu FSH yang untuk mematangkan sel telur itu terganggu ya. Follicle stimulating hormone dan kemudian juga hormon LH-nya yaitu untuk melepaskan sel telur yang diproduksi di otak dan menyalurkan ke rahim itu terganggu. Itu gangguan hormonal juga. Hormon LH ini, luteinizing hormon ini adalah untuk melepaskan indung telur yang sudah matang ya. Itu terganggu. Nah, biasanya terganggunya ini kenapa? Bisa karena terlalu banyak pikiran, hal-hal yang memang tidak sepantasnya dipikirkan, itu pikiran terus terlalu mendalam. Kemudian juga bisa ada gangguan tumor di otak, di kepala, sehingga menyebabkan daripada pertumbuhan hormonnya itu terganggu ya. Pernah datang suami istri ke sini sama dengan kasus infertil, ternyata dari hasil diagnosa dokter ada tumor di kepala istrinya sehingga telur istrinya itu ya kecil-kecil. Maka di sini juga gangguan di kepala ya, baik karena fisik yang terlalu banyak berpikir atau juga gangguan karena tumor dan sebagainya di kepala itu mempengaruhi dari produksi hormon ya, seperti itu. Kemudian menopause dini ya. Menopause dini ini berhentinya menstruasi dapat diakibatkan oleh kelainan imunitas ya. Imunitas, kemudian proses kemoterapi ya, kemudian radioterapi dan kebiasaan merokok ya. Nah, seperti itu. Karena nikotin itu akan mempengaruhi terhadap kesehatan reproduksi ya wanita.
human papilloma virus ya. Di sini jadi tumor ini tumbuh di dinding rahim ya, yang jinak ya atau ganas ya. Ini dapat menyebabkan infertilitas ya. Selanjutnya karena kelebihan prolaktin ya atau hormon yang merangsang produksi ASI. Jadi tidak dalam kondisi hamil ataupun belum hamil tapi kok merangsang produksi ASI. Ini adalah kenaikan hormon prolaktin ya. Kemudian juga stres ya, stres, anoreksia dan kegemukan. Nah, tapi juga bukan hanya kegemukan yang bermasalah, tapi kekurusan juga itu mempengaruhi dari fertilitas. Kenapa? Gemuk itu hormonnya berlebih, kurus ini hormonnya kurang ya. Maka memang harus ideal ya, harus ideal sehingga hormonnya jadi seimbang. Nah, idealan di sini pun bukan hanya ideal dari fisik ya, dari fisik berat badan, tapi juga pikiran ya, kemudian psikologis, mental ya, intake outputnya, dan kemudian juga geraknya ya, itu selaras dan harmoni sehingga menyebabkan tubuh ini seimbang ya, tubuh ini seimbang. Di sini resiko akibat menunda kehamilan ya. Ada beberapa pasien saya yang datang ke rumah ya, yang datang sini ke rumah saya ini, datang, bidan, saya belum siap hamil, karena saya masih kerja ya, terus saya belum punya rumah, saya nggak mau dulu hamil. Nah itu biasanya dia menunda kehamilan. Bidan tolong saya pengen di KB dulu gitu ya. Padahal di sini kita sudah tidak melayani KB ya. Nah, maka di sini dari ketidaksiapan seorang suami istri ini, kemudian dia menunda kehamilan dengan menggunakan alat kontrasepsi, baik itu hormonal pil, baik itu hormonal suntik, baik itu hormonal yang lainnya ya. Tapi yang kebanyakan itu pil dan suntik yang 1 bulan. Nah, dari penundaan itu maka berdampak kepada betul-betul menjadi infertil ya, karena hormonnya itu diacak oleh hormon sintetis ya, seperti itu. Sehingga dari menunda kehamilan inilah ya cikal bakal atau munculnya dari permasalahan infertilitas ya, seperti itu. Maka kehamilan ini adalah anugerah ya, anugerah. Kehamilan ini adalah karunia ya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tidak sepantasnya sebagai seorang manusia ini, sebagai insan yang bertakwa ya, yang sudah meyakini rezeki itu dari Allah, untuk menunda karunia tersebut hanya karena karir dan materi ya, seperti itu. Maka pasien saya itu yang menunda ya, dia mengambil datang ke bidan yang lain untuk mendapatkan kontrasepsi tersebut ya, karena di sini tidak dilayani untuk kontrasepsi ya. Kita menyarankan untuk untuk segera punya anak. Sampai sekarang tidak punya anak, belum punya anak. Hal seperti ini penundaan dengan menggunakan alat kontrasepsi ya, terutama hormonal, itu akan mempengaruhi sistem hormon tubuh pada perempuan. Nah, dari sini ya, itu adalah resiko dari menunda kehamilan ya. Nah, kita masuk bahwa sistem reproduksi wanita ini ya, tujuan dari reproduksi ini adalah ya, utamanya adalah sistem reproduksi perempuan ini dia akan menghasilkan sel gamet ya, yang disebut juga dengan ovum atau sel telur ya. Kemudian fungsi umumnya apa? Bahwa organ reproduksi wanita ini selain sebagai alat aktivitas hubungan seksual ya, ini juga menghasilkan ovum, kemudian mengirimkan ovum hingga
buah alpukat ya, atau buah pir. Nah, kemudian ada ke sampingnya itu adalah saluran tuba Fallopi, ya, dan kemudian ada indung telur kanan dan kiri. Ya. Jadi indung telur ini menghasilkan telur itu bergantian ya setiap bulannya kanan dan kiri. Dan kemudian juga ada apa namanya serviks, ya, yang serviks itu atau mulut rahim yang biasanya dikatakan kalau misalkan mau persalinan itu berapa pembukaannya begitu. Nah, itu mulut rahim ya atau serviks. Oh, pembukaannya baru 4. Tapi udah fase aktif ya. Kemudian vagina itu sebagai jalan lahir dan jalan menstruasi dan juga hubungan suami istri. Ya. Jadi organ ini ya, tadi ada vagina, ada serviks, mulut rahim, ada uterus ya seperti buah alpukat atau buah pir, kemudian ada indung telur ya kanan kiri, kemudian ada sel telur yang dihasilkan, kemudian ada tuba Fallopi sebagai saluran indung telur ya. Dan selanjutnya di sini bahwa cadangan ya, bahwa cadangan ovarium wanita ini ya, yakni jumlah sel telur yang dimilikinya itu sepanjang masa reproduksi sudah terbentuk sejak lahir ya. Makanya terkadang ada baik ya, ada ibu nih yang belum paham nih, aku bilang kenapa ya masa bayi saya ini keluar lendir bercampur darah ya, padahal ini masih bayi baru lahir gitu ya. Nah, maka di situ adalah karena dipengaruhi oleh hormon ibunya, jadi jangan khawatir ya, itu karena dipengaruhi oleh hormon ibunya. Nah, di sini anak perempuan ini terlahir dengan 1 sampai 2 juta sel telur ya, yang imatur belum matang ya. Namun di sini ya saat mencapai puber ya, cadangan ovarium ini telah berkurang ya. Karena apa? Berkurang karena menstruasi. Jadi bisa menurun sampai 500.000 sel telur. Ini dari sejak itu wanita akan melepaskan sel telur matang dan kemudian setiap siklus haidnya itu sel telur itu lainnya akan mengalami proses yang disebut dengan atresia dan menghilang bersama dengan apa namanya darah menstruasi ya, seperti itu. Maka di sini kita paham ya bahwa siklus menstruasi ini adalah yang pertama adalah fase menstruasi ya, fase menstruasi, kemudian ada fase folikuler ya, kemudian ada fase ovulasi ya, folikuler pematangan sel telur, kemudian sel telur ini matang ya, fase ovulasi sel telur matang, kemudian ketika sel telur matang ini tidak dibuahi maka akan masuk ke fase luteal ya, dan kembali ke fase menstruasi seperti itu karena tidak dibuahi. Jadi apabila telur itu matang dan tidak dibuahi maka akan terjadi menstruasi. Selanjutnya di sini seputar ovulasi dan hal-hal yang perlu diketahui bahwa ovulasi ini ya, ovulasi ini adalah sel telur matang ya, adalah proses ketika sel telur yang sudah matang dikeluarkan dari ovarium ya, atau indung telur ketuba Fallopi untuk dibuahi ya. Jadi bila sedang merencanakan kehamilan atau justru ingin mencegahnya ya, ini juga banyak pasien yang datang itu bukan hanya infertilitas tapi juga kemudian saya ingin apa namanya menunda dan menjaga jarak kehamilan gitu ya. Nah, ini harus dipahami bahkan masa suburnya, maka berhubunganlah ketika apa namanya di luar masa subur untuk yang sudah punya anak ya, yang menjaga jarak
hubungan suami istri agar bisa hamil ya. Seperti itu. Maka ya yang tadi disampaikan yang kami alami yaitu yang bisa aja bisa juga hubungan ketika di luar masa subur atau masa di luar ovulasi itu ya. Selanjutnya, nah, bagaimana di sini proses ovulasi terjadi? Proses ovulasi ini terjadi, jadi selama siklus menstruasi, ovarium ini akan mempersiapkan sekitar 15 sampai 20 sel telur matang ya setiap bulannya. Telur yang paling matang akan dikeluarkan ya. Telur yang paling matang akan dikeluarkan dan masuk ke dalam tuba Fallopi untuk dibawa menuju rahim ya, agar terjadi kehamilan atau pembuahan ya. Nah, sel telur ini harus dibuahi oleh sperma. Nah, disinilah sel telur ini menunggu ya, bertahan setidaknya selama 24 jam. Nih, aku sudah makan, sel telur aku menunggu ya selama 24 jam ini setelah dikeluarkan dari induk telur ya menuju tuba Fallopi. Sedangkan sperma ini dapat bertahan di dalam kalian sekitar 7 hari ya untuk memperbesar peluang terjadi kehamilan ya. Jadi ini Anda bisa melakukan hubungan ya ini dalam waktu sekitar 2 hari sebelum ovulasi hingga kurang lebih dari 5 hari setelah ovulasi ya. Selanjutnya kita masuk ke anatomi pria ya. Tadi kan ada kasus apa namanya parieopel ya, parieopel itu di skrotum. Nah, di sini pada laki-laki itu alat genitalia laki-laki bagian luar itu ada skrotum ya. Di dalamnya ada testis ya. Testis inilah yang namanya yang memproduksi hormon dan sperma ya. Kemudian juga ada penis ya. Nah, kemudian bagian dalamnya testis, epididymis ya, saluran uretra. Perlu dipahami bahwa saluran uretra dan saluran sperma itu sama ya, sama. Tapi perlu dipahami juga bahwa ketika air kencing itu keluar, ya sperma tidak keluar. Dan ketika sperma itu keluar, air kencing juga tidak keluar. Kenapa? Karena ada flap yang menutup ya, seperti itu. Di sini kemudian ada kemudian ada blender ya, saluran kandung kemih ya, kemih itu adalah bagian dalam alat reproduksi laki-laki. Nah, sini tadi ya penis, ada gland penis. Makanya kalau musuh itu kan gland penis itu kan dibuang kulitnya, disunat seperti itu. Maka untuk menjaga kebersihan. Kemudian saluran uretra, testis ya, sperma. Nah, di sini pun sperma ini juga ciri-ciri sperma yang normal ini adalah volumenya ya, volumenya itu sekali sperma itu keluar 2 sampai 5 mili, yaitu 1 sendok makan ya. 1 sendok makan. Jumlah spermanya tidak boleh kurang dari 20 juta per mili ya. Maka yang dikatakan dia mampu untuk membuahi ya, itu spermanya tidak kurang dari 20 juta per mili. Kemudian sel sperma ini juga bergerak dari 40% ya, tadi melejit seperti apa? Seperti peluru ya. Kemudian juga bentuknya harus normal ya. Ada kepala, ada leher, ada badan, ada ekor. Itu harus normal sempurna bentuknya kurang lebih 60% untuk bisa membuahi induk sel telur ya. Selanjutnya ya, kemampuan sperma ini yang normal ini dia melejit seperti peluru dan bisa menembus ini biasanya dia hanya meskipun berjuta-juta tapi hanya satu yang unggul yang mampu untuk menembus ya, bertemu dengan sel indung telur ya.
pergerakannya, mortalitasnya. Berdasarkan pergerakannya, penggolongannya dilakukan yang diklasifikasikan oleh WHO, yaitu yang kelas A. Kelas A ini apa? Dia sperma yang berenang maju dengan cepat, ya, dalam garis lurus seperti peluru kendali. Kemudian kelas B, ini sperma ini yang berenang maju tapi dalam garis melengkung atau bergelombang, atau dalam garis lurus tetapi lebih lambat, ya, lambat geraknya. Nah, yang ketiga adalah kelas C. Kelas C ini sel sperma yang ekornya bergerak tapi tidak melaju. Jadi jalan di tempat, ekornya bergerak tapi tidak maju, ya, jalan di tempat. Sedangkan kelas D yaitu sel sperma yang sama sekali tidak ada pergerakan, ya. Jadi yang normal adalah kelas A, ya, dia melejit seperti peluru kendali, ya. Nah, jadi yang tadi kenapa bisa dia hanya bergerak di tempat, atau mungkin dia hanya tidak bergerak gitu, ya, atau lambat. Biasanya juga ada faktor dari ketidaknormalan dari bentuk sperma, ya. Bisa kepalanya besar gitu, ya, atau juga kepalanya jadi lengkungannya ada dua, atau kepalanya bisa bercabang dua, atau ekornya bisa bercabang dua. Ini adalah ketidaknormalan dari bentuk sperma, ya, yang menyebabkan infertilitas. Nah, beberapa kasus yang ada di sini itu ada kasus teratogyoosperma, ya. Teratogyoosperma ini memiliki sperma dua kepala, ya. Teratogyoosperma itu memiliki sperma dua kepala, dan yang sering itu adalah oligosperma, ya. Jadi oligo itu berarti sedikit, ya, sedikit jumlahnya. Jadi sedikit. Nah, ini kondisi yang mencakup jumlah sperma yang sedikit. Jadi pergerakan sebenarnya tidak normal, ya. Seperti itu. Itu lebih sering pasien-pasien yang datang kepada kami, ya. Oligosperma. Jadi udah jumlahnya sedikit, kemudian bentuk spermanya kepalanya bercabang dua, sehingga menghambat daripada proses pembuahan, ya, dan menjadi faktor dari infertilitas. Atau ada juga yang pasien yang datang ke sini dengan agiosperma, ya. Agiosperma ini kondisi kekosongan air mani yang disebabkan oleh gangguan hormon yang membuat pria tidak bisa menghasilkan sperma. Ya. Selanjutnya di sini, apa sih faktor-faktor penghambat dari kesuburan? Ya. Faktor-faktor penghambat dari kesuburan lainnya, yang pertama adalah usia, ya. Usia ini 20 sampai 24 tahun kesuburan wanita dan pria mencapai 100%. Ya, 20 sampai 24 tahun kesuburan wanita dan pria mencapai 100%. Usia 30 sampai 34 tahun kesuburan wanita yaitu 85%. Dan tetap pria itu 100%. Ya. Sedangkan usia 35 sampai 39 tahun kesuburan wanita menurun menjadi 60%. Sementara pria masih 95%. Ya. Usia 40 sampai 40 tahun, 40 sampai 44 tahun, kesuburan wanita tinggal 25%. Dan pria 85%. Ya. Usia 50 tahun ke atas, kesuburan wanita 0%. Dan pria masih 50 sampai 75%. Maka ketika ada kasus sudah lanjut usia laki-lakinya terus menikahi, misalkan menikahi gadis atau ini tetap, ya, laki-laki itu masih unggul dalam kesuburan, ya. Jadi dalam usia 50 tahun
mampu ya, sudah mampu untuk menikah ya. Selanjutnya faktor apa saja penghambat kesuburan ini adalah pola hidup ya. Pola hidup ini yang tidak sehat tentunya bukan hanya karena memicu terjadinya infertilitas, tapi juga berbagai penyakit lain, misalnya kebiasaan alkohol ya, maupun merokok ya, dan kemudian ada kebiasaan buruk yang sangat merusak kesehatan. Itu apa? Begadang juga ya. Begadang kenapa mempengaruhi buruk atau menghambat kesuburan? Karena memang irama sirkadian tubuh ini ketika jam 10 jam 11 itu memang harus sudah tidur ya. Karena butuh sebagai penghormatan untuk istirahat, dan memang regenerasi sel yang sempurna itu pada saat tidur. Maka jadikanlah tidur itu berkualitas ya, seperti itu, sehingga regenerasi sel ini berkembang atau berubah dengan perbaikan sel yang sempurna ya, dengan kualitas tidur yang baik ya. Kemudian juga dari pola hidup itu makan tidak seimbang. Artinya makanan tidak seimbang ini bisa karena terlalu banyak misalkan minyak gorengan ya, atau mungkin juga yang gurih-gurih ya, esnya terlalu tinggi, kemudian juga es yang berlebihan, kemudian juga sayurnya tidak mau, buahnya juga tidak, minumnya juga tidak cukup. Nah, itu juga kebiasaan pola ya, lifestyle yang tidak bagus, sehingga menghambat dari kesuburan. Kemudian juga antibodi anti sperma ya, istri ini juga bisa alergi terhadap sperma suami ya. Makanya ketika seorang istri itu dia punya alergen ya, jadi sperma itu bisa dibunuh di tempat sebelum masuk ke dalam saluran rahim ya. Nah, jadi antibodi anti sperma ini si istri ini menganggap bahwa sperma itu memang benda asing yang mengancam jiwanya, sehingga anti alergi itu membunuh sperma itu sendiri ya. Maka di sini ketika ada istri yang memang alergen, misalkan alergen ini memang tidak bisa diprediksi secara subjektif ya, ada pemeriksaannya juga, tapi untuk sekilas mengetahui kita biasanya bersin pagi-pagi gitu ya, tidurnya meleleh, dia tidak bisa karena makanan seafood ya. Seafood itu seperti apa? Udang, tahu bini gontor gitu ya, kemudian apa? Cumi gitu ya. Itu berarti alerginya tinggi. Ini harus diantisipasi juga, seperti itu tidak boleh dibiarkan ya. Jadi atau mungkin juga alergi yang lain ya, sehingga di sini menyebabkan tubuh wanita itu memproduksi antibodi untuk melawan sperma ya. Jadi bisa juga gejalanya kok gatal-gatal gitu ya, misalkan kena angin juga gatal, kena dingin juga gatal gitu ya, biduran, sesak napas, lengkap pada bibir atau wajah ya, bersin-bersin terus, pilek. Makanya terkadang kalau misalkan kalaupun dia si istri itu dari kasus anti alergen yang tinggi ya, kemudian dia hamil, biasanya itu ketika kita itu berat banget, bisa turun 10 kilo biasanya gitu, karena dia harus adaptasi dulu dengan sperma ya, seperti itu. Kemudian juga bisa kemerahan pada area genitalia gitu ya. Selanjutnya di sini perlu dipahami ya, tadi kan saya sampaikan bahwa untuk mendapatkan suatu penanganan infertilitas ini sangat sederhana sekali. Ketika suami istri itu memahami siklus
normal yaitu 28 hari. Maka masa ovulasinya adalah hari ke-14. Di sini ya seorang yang mendambakan kehamilan dede bayi ya, itu untuk melakukan hubungan ketika masa subur ya, seperti itu. Nah, tapi bagaimana untuk mendapatkan waktu masa subur ketika haid wanitanya itu tidak teratur ya, tidak normal. Misalkan bulan sekarang bulan sekarang haid ya, bulan selanjutnya tidak, kemudian bulan selanjutnya tidak juga, kemudian bulan keempat haid lagi. Nah, ini kan tidak teratur ya. Nah, untuk mengetahui masa subur pada wanita yang haidnya tidak teratur ya, ini kita mempunyai catatan ya tentang siklus haid selama minimal 6 bulan ya. Selama minimal 6 bulan. Jadi ini untuk menentukan masa subur siklus haid terpendek itu ya, dari 6 bulan itu ini tuh mana siklus yang terpendek. Siklus yang terpendek ini dikurangi 18 ya, dari 6 bulan itu ya, dan siklus terpanjang ini dikurangi 11 ya. Itu dari hasil pengurangan 18 dan 11 ini adalah rentang waktu masa subur bagi perempuan yang haidnya tidak teratur. Misalkan ya, siklus terpendeknya itu 25 hari ya. Siklusnya 25. Maka tadi siklus terpendek itu dikurangi berapa? 18. Berarti hasilnya berapa? 7 ya. Dan kemudian siklus terpanjangnya dari catatan 6 bulan itu 36 misalkan. Maka siklus terpanjang dikurangi 11. Hasilnya 25. Maka di sini masa subur antara untuk wanita yang haidnya tidak teratur yaitu antara hari ke-7 hingga hari ke-25. Namun di sini untuk wanita yang siklus haidnya tidak teratur ya, dari diketahuinya masa subur antara hari ke-7 hingga hari ke-25 ini tidak diketahui kapan ovulasinya ya. Kalau yang teratur diketahui yaitu hari ke-14. Tapi kalau yang tidak teratur memang tidak diketahui masa ovulasinya ya. Maka di sini penting untuk mengatur haidnya itu supaya normal seperti apa gitu ya. Lanjutkan sini. Nah, jadi juga dari penanganan infertilitas yang alami ini ya, dari kita memantau masa subur ya, yaitu kalau misalkan haidnya normal 28 hari itu hari ke-14 ya. Kemudian itu bisa mengukur yang kedua suhu basal badan ya. Jadi ini juga bisa menilai lendir mulut rahim ya. Jadi menilai lendir mulut rahim dapat dilakukan dengan mengusap vagina dalam ketika DHK itu tempat kadang suka ada suatu waktu lendirnya itu panjang dan bening, tidak terputus. Nah, itu berarti biasanya menandakan hal itu adalah masa subur ya. Kemudian juga dengan pemeriksaan kit ovulasi. Jadi kit ovulasi ini bukan hanya dengan tes kehamilan tapi juga dengan tes ovulasi atau kesuburan. Ketika dengan tes kit ovulasi ini ya dicelupkan ke air kencing, maka ada garis 2. Berarti itu menandakan subur ya, seperti ini. Nah, tes ovulasi ini ini biasanya keakuratannya 90% ya, sampai 95%. Nah, selanjutnya juga tadi saya sampaikan bahwa perempuan yang gemuk ya, perempuan yang gemuk obesitas ya, jadi ada overweight, ada obesitas. Ini juga mempengaruhi kepada infertilitas atau juga berat badan
38. Ini juga mempengaruhi dari